Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bab 2. Klasifikasi dan pemilihan strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran. Secara sederhana, strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan atas berbagai dasar. Dasar kualifikasi adalah kriteria atau titik tolak yang digunakan untuk mengelompokkan sesuatu. Raka Joni dalam Mapusoro berpendapat bahwa klasifikasi strategi pembelajaran dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama yaitu pengaturan guru dan siswa, yang kedua pengolahan pesan, yang ketiga struktur peristiwa belajar mengajar, dan terakhir yaitu tujuan belajar. Sedangkan dari segi pengaturan guru dan siswa, klasifikasi strategi pembelajaran dapat didasarkan atas dua. Yang pertama pengaturan guru, dan yang kedua yaitu hubungan guru dan siswa. Yang berikutnya segi pengolahan pesan. Peranan guru dan siswa dalam pengolahan pesan. Dari segi peranan guru dan siswa terdapat atas dua. Yang pertama yaitu strategi ekspositorik dan yang kedua strategi heuristik. Yang dimana strategi ekspositorik merupakan strategi pembelajaran yang lebih berpotensi pada guru dalam arti semua pesan pembelajaran atau yang diharapkan untuk dikuasai oleh murid telah diolah dalam bentuk barang oleh guru untuk selanjutnya diproses. Yang kedua yaitu strategi heuristik. Strategi heuristik merupakan strategi pembelajaran yang menghendaki siswa untuk terlibat aktif dalam proses pengolahan pesan-pesan belajar atau tujuan pembelajaran. Segi proses pengolahan pesan. Segi proses pengolahan pesan ini terdiri dari dua, yaitu strategi deduktif dan strategi induktif. Yang pertama dari bagian strategi deduktif yaitu guru mengemukakan generalisasi. Yang kedua penjelasan konsep-konsep. Yang ketiga pencairan data yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan menurut strategi induktif terdiri dari 5. Yang pertama pengajuan data atau fakta atau peristiwa khusus. Yang kedua penyusunan konsep berdasarkan fakta-fakta. Yang ketiga penyusunan generalisasi berdasarkan konsep-konsep. Bila sudah ada teori yang benar, pada umumnya dirumuskan hipotesis. Dan yang keempat, terapan generalisasi pada data baru atau hipotesis. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan lanjut. Strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung pada umumnya dirancang secara khusus untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa yang diberikan dengan aspek pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu. Dan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah. Fokus utama dari pembelajaran ini adalah pelatihan-pelatihan yang dapat diterapkan dari keadaan nyata yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Pengajaran langsung tersebut berpusat pada guru dan harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa. Ciri-ciri model pembelajaran langsung terdapat dari adanya tujuan pembelajaran, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran langsung. Setiap sistem pembelajaran ataupun karakteristik pembelajaran maka memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pembelajaran langsung terdiri dari guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa. Yang kedua dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang berikutnya menekankan kegiatan mendengarkan atau melalui ceramah sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Yang kelima, model pembelajaran direct instruction atau terutama kegiatan demonstrasi dapat memberikan tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori atau hal yang seharusnya dan observasi atau kenyataan yang terjadi.
Dan yang terakhir, siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat tetap berprestasi apabila model pembelajaran langsung digunakan secara efektif. Sedangkan kekurangan daripada pembelajaran langsung terdiri dari tidak banyak melibatkan siswa. Karena apa? Siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. Sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang kedua, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, oleh karena itu siswa mengalami kesulitan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Yang ketiga, guru memainkan peran pusat, sehingga kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajarannya mereka akan terhambat. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Guru sebagai komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk, dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. Tahapan pembelajaran yaitu terdiri dari yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang berikutnya, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Strategi pembelajaran tidak langsung. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran strategi pembelajaran tidak langsung ini, kita harus mengerti apa itu pembelajaran tidak langsung. Nah, strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut dengan inquiry atau induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Strategi pembelajaran tidak langsung umumnya berpusat pada peserta didik, meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi. Peranan guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru pun beralih. Karakteristik pembelajaran tidak langsung. Karakteristik pembelajaran tidak langsung menurut Suryadi dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2005, tepat di halaman 131, terdiri dari 3. Yang pertama, sajian bahan ajar, yang kedua, pola interaksi kelas, dan yang ketiga, model intervensi yang dilakukan guru. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, yang kedua, menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah, yang ketiga, mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dan kemampuan yang lain, yang keempat, pemahaman yang lebih baik, dan yang kelima, mengekspresikan pemahaman. Sedangkan kekurangannya terdiri dari 2, yaitu memerlukan waktu yang panjang atau outcome sulit diprediksi. Dan yang kedua, strategi pembelajaran ini juga tidak cocok apabila peserta didik perlu mengingat materi dengan cepat. Strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Seperti tertulis dalam buku Seaman dan Valens tahun 1989 menjelaskan bahwa discussion and sharing provide learners with opportunities to read to the ideas, experience, insight, and knowledge of the teacher or of peer learners, and to generate alternative ways to thinking of feelings. Landasan teori dalam pembelajaran interaktif ini, pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan yang merujuk pada pandangan konstruktivis yang tertulis pada buku Panggabean 2007 halaman 77. Sedangkan dalam buku Samantha Margareta yang ditulis pada tahun 2000 pada halaman 10 berpendapat bahwa pembelajaran interaktif menitik beratkan pada pernyataan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan siswa. Sedangkan dalam buku Suparman
dalam Tarhuri yang ditulis pada tahun 2005 halaman 18 mengemukakan bahwa pembelajaran interaktif merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses, baik secara mental maupun secara fisik. Karakteristik dan syarat. Karakteristik menurut Suparman dalam Tarhuri, pembelajaran interaktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan perseorangan. Keterlibatan mental atau pikiran perasaan siswa yang sangat tinggi. Guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas yang demokratis. Menerapkan pola komunikasi banyak arah. Dan yang terakhir, suasana kelas yang fleksibel, demokratis, dan menantang. Sedangkan syaratnya terdiri dari model pembelajaran yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar siswa. Model pembelajaran yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan interaksi dengan guru dan siswa lainnya. Yang berikutnya, model pembelajaran harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan tanggapannya terhadap materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, model pembelajaran harus dapat menjamin perkembangan kegiatan. Tahapan pembelajaran interaktif terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu adalah tahapan persiapan atau preparation. Yang kedua, tahapan pengetahuan awal atau before view. Yang ketiga, tahapan kegiatan atau exploratory. Yang keempat, tahapan pertanyaan siswa atau children question. Yang kelima, tahapan penyelidikan atau investigation. Yang keenam, tahapan pengetahuan akhir atau after views. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi atau reflection. Kelebihan pembelajaran interaktif. Yang pertama, siswa lebih banyak diberikan kesempatan untuk melibatkan keingintahuannya pada objek yang akan dipelajari. Yang kedua, melatih siswa mengungkapkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga, memberikan sarana bermain bagi siswa melalui kegiatan eksplorasi dan investigasi. Yang keempat, guru sebagai fasilitator, motivator, dan perancang aktivitas belajar. Yang kelima, menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar yang lebih bermakna. Strategi pembelajaran empirik. Experiential Learning Theory atau ALT yang kemudian menjadi dasar model pembelajaran experiential learning dikembangkan oleh David Kolb sekitar awal 1980-an. Model ini menekankan pada sebuah model pembelajaran yang holistik dalam proses belajar. Experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Tujuan dari model ini adalah mempengaruhi murid dengan 3 cara. Yang pertama yaitu mengubah struktur kognitif murid, yang kedua mengubah sikap murid, yang ketiga memperluas keterampilan-keterampilan murid yang telah ada. Adapun prinsip dasar atau prosedur pembelajaran dalam experiential learning terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap pengalaman nyata, yang kedua tahap observasi refleksi, yang ketiga tahap konseptualisasi, dan terakhir yaitu tahap implementasi. Siklus dan tahapan pembelajaran empirik. Yang pertama yaitu pengalaman konkret atau concrete experience, dan yang kedua refleksi observasi atau reflective observation, yang ketiga penyusunan konsep abstrak atau abstract conceptualization, dan yang terakhir yaitu aplikasi. Strategi pembelajaran mandiri terdiri dari 2 yaitu konsep dasar. Konsep dasar sistem belajar mandiri adalah pengaturan program belajar yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tiap peserta didik dapat memilih atau menentukan bahan dan kemajuan belajar sendiri. Sistem belajar mandiri sebagai suatu sistem dapat dipandang sebagai struktur, proses, maupun produk. Sebagai suatu struktur maksudnya adalah suatu susunan dengan hierarki tertentu. Yang kedua, kerangka teori sistem belajar mandiri. Sistem belajar mandiri adalah teori instruksional yang bersifat perspektif, artinya teori yang bersifat resep untuk mengatasi masalah.
Kerangka teori ini mengandung 3, yaitu salah satu landasan yang digunakan pada sistem belajar mandiri adalah model J.B. Carroll atau Weijer 1977. Strategi sistem belajar mandiri. Strategi adalah pendekatan menyeluruh dalam pembelajaran dan yang berupa pedoman umum serta kerangka yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan teori tertentu. Strategi ini ditetapkan untuk mencapai tujuan umum. Penentuan strategi pada umumnya meliputi tujuan belajar, jenis, dan jenjangnya. Dan yang kedua, cara penyajian bahan pembelajaran. Yang ketiga, media yang digunakan. Yang keempat, biaya yang diperlukan. Yang kelima, waktu yang diberikan dan jadwalnya. Yang keenam, prosedur kegiatan belajar. Dan yang terakhir, instrumen dan prosedur penilaian. Kegiatan belajar sistem belajar mandiri. Pada sistem belajar mandiri yang ideal, kegiatan belajar ini tidak dibatasi waktu. Jadi lebih ditekankan pada pendekatan penguasaan atau mastery concept. Penguasaan atas tujuan belajar dapat dibuktikan atau dievaluasi dengan berbagai macam cara, yaitu dengan self-test atau tes sendiri. Tes baku yang dapat diambilkan kapan saja, tes kolokium, dan pembuatan portofolio. Yang kelima, materi pelajaran belajar mandiri. Meskipun secara teoritik dalam sistem belajar mandiri, para peserta dapat memilih dan menentukan materi pelajaran yang diperlukannya, namun dalam praktiknya, paling tidak akan ditentukan pedoman tentang materi yang memenuhi syarat untuk dipilih. Memilih strategi pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi tidak setiap metode pembelajaran bisa digunakan atau sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dengan menggunakan metode yang dikembangkan dari dasar pengalamannya, metode-metode dapat digunakan secara variatif dalam arti tidak monoton dalam satu metode. Karena sebelum ia menyampaikan materi pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru dihadapkan untuk memilih metode dari sekian banyak metode yang telah ditemukan oleh para ahli. Dasar pemilihan strategi pembelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran, maka guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan tujuan atau kompetensi. Yang kedua, kesesuaian strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan yang akan disampaikan. Yang ketiga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan sasaran atau kemampuan awal, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Yang keempat, biaya. Yang kelima, kemampuan strategi pembelajaran atau kelompok atau individu. Dan yang terakhir, karakteristik strategi pembelajaran atau kelemahan maupun kelebihannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengklasifikasian dan pemilihan strategi pembelajaran, terlebih kepada kita calon-calon guru. Thank you.